Banyak konten yang sudah menawarkan jawaban tentang bagaimana menjadi produktif yang baik. Namun, gak peduli berapa banyak konten yang sudah kita tonton. Dan kebanyakan dari kita masih melakukan kebiasaan buruk yang sama. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena ada beberapa tantangannya, yaitu membutuhkan waktu untuk membangun kebiasaan yang lebih baik dan mengarah pada produktivitas yang lebih besar. Tetapi sebagian besar masalahnya adalah bahwa banyak saran di luar sana tidak membantu dan seringkali bisa menjadi kontraproduktif. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan, coba lo dengerin dan perhatiin baik-baik, supaya lo juga dapat informasi yang valid dan gak setengah-setengah. Oke, ini dia 7 mitos produktif yang paling umum dan dapat membodohi lo. Dan karena ini juga, gue pengen memberikan informasi yang berguna dan menemukan opsi-opsi yang dapat membantu lo tetap produktif dengan baik dan tidak menyesatkan lo. Mitos yang pertama, suka menyalin kebiasaan-kebiasaan orang yang sudah sukses tanpa memfilternya. Banyak konten ataupun artikel yang sudah membahas kalau mengikuti rutinitas orang-orang yang sudah sangat sukses, seperti bangun jam 3 pagi atau tidur hanya 2 jam dalam sehari. Namun, jika kita tidak memfilternya terlebih dahulu, akan menimbulkan dampak yang buruk. Maka, biasakanlah pikirkan dulu, barulah melakukannya. Karena di dalam blognya Cognition Today dan kata psikolog Aditya Sukla mengatakan bahwa kalau banyak orang yang tidak berhasil dalam mengembangkan produktivitasnya, padahal mereka sudah melakukan kebiasaan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang yang sudah sangat sukses. Karena itu, menempatkan orang-orang yang sangat sukses di atas alas tanpa kita sadari dapat menghambat upaya kita sendiri. Sebaliknya, gunakan orang-orang yang sangat sukses sebagai inspirasi tetapi bukan idola. Dan dapatkan inspirasi dari orang-orang yang kalian kagumi itu. Lalu, cobalah lakukan eksperimen dengan pendekatan produktivitas mereka. Tiru ide-ide yang benar-benar membantu lo, yang bisa bekerja lebih baik dan buang sisanya yang menurut lo itu kurang baik. Dan di sini von Ederstein juga mengatakan bahwa ketika kita melihat seseorang yang menciptakan kehidupan yang menarik bagi kita, penting untuk menggunakannya sebagai inspirasi yang nyata, yang sangat berbeda dari pengidolaannya. Karena ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang itu, kita bisa mendapatkan ide yang jauh lebih baik dari keseluruhan gambar itu. Mitos kedua, memaksimalkan setiap momen dalam hari-hari Anda. Ini merupakan salah satu mitos yang paling kuat dan sampai mendarah daging. Karena orang tersebut akan berpikir kalau produktivitas adalah sebuah gagasan yang kalau melakukan pekerjaan itu harus dengan baik dan harus memaksimalkan setiap momen dalam setiap harinya. Supaya pekerjaan yang lo kerjakan itu cepat selesai. Padahal, jika lo fokus untuk memaksimalkan waktu, malah bisa mengurangi kreativitas kita loh. Menurut Cal Newport dan penelitian lainnya, di dalam diri kita untuk melakukan produktif yang sangat baik, itu seharinya hanya sekitar 3-4 jam saja. Dan seorang psikolog dari organisasi di Wharton, ialah Adam Grant, mengatakan menjadi produktif bukan tentang manajemen waktu, dan ada jumlah jam yang terbatas dalam sehari. Dan jika fokus pada manajemen waktu, hanya membuat kita lebih sadar tentang berapa banyak waktu yang telah kita buang. Lalu Grant juga mengatakan, kalau fokus pada memaksimalkan waktu, sebenarnya dapat mengurangi kreativitas kita. Produktivitas dan kreativitas adalah strategi manajemen yang berlawanan. Produktivitas didorong dengan meningkatkan fokus perhatian dan menjauhkan pikiran-pikiran yang tidak berhubungan atau mengganggunya. Sedangkan kreativitas didorong dengan menurunkan fokus perhatian dan membiarkan pikiran-pikiran tersebut masuk. Sebaliknya, coba cari tahu lo itu fokus berapa jam dalam sehari yang menurut lo itu paling produktif. Karena di sini lo harus memfokuskan energi untuk menjadi produktif di jam-jam singkat dalam sehari. Ketika lo memiliki fokus yang paling besar itu. Cari tahu kapan waktu paling produktif lo dalam sehari dan gunakan metode seperti Eat the Frog atau pemblokiran waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang paling penting. Di luar jam kerja, pastikan lo meluangkan waktu untuk bersantai dan tidur yang cukup.
Mitos ketiga yaitu menetapkan goals yang besar. Dalam bahasa peningkatan diri, seringkali terlihat bahwa orang yang menetapkan tujuan yang paling ambisius adalah orang yang paling sukses. Akan tetapi, jika lo menetapkan tujuan, seperti halnya lo mengikuti lomba lari maraton hanya karena lo pengen dapat berlari lebih banyak, atau menerbitkan novel agar lo dapat menulis, dan itu malah akan menjadi beban diri lo sendiri. Hal ini karena tujuan yang pengen lo raih itu terlalu besar, terlalu cepat, dan menjadi bumerang untuk diri lo sendiri. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan lo menganggap tindakan berlari dan menulis itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Sekelompok peneliti dari University of Chicago dan Korea Business School melakukan eksperimen, yaitu para peneliti membandingkan sekelompok siswa yang diminta untuk berpikir bahwa olahraga mereka adalah menurunkan berat badan, dan kelompok lain diminta untuk berpikir tentang pengalaman berolahraga. Setiap kelompok kemudian diminta untuk menyatakan tujuan mereka berolahraga. Lalu para siswa dengan tujuan menurunkan berat badan berencana untuk berlari di treadmill lebih lama daripada mereka yang diminta untuk fokus pada pengalaman berolahraga. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Siswa yang fokus pada tujuan sebenarnya yaitu menurunkan berat badan malah berlari lebih sedikit daripada mereka yang fokus pada pengalaman berolahraga. Jadi, untuk mencapai kebiasaan produktivitas yang berkelanjutan dan terbaik adalah membangun dengan tugas-tugas yang mudah dicapai. So, jika kita tetap fokus pada tujuan kita dan tetap melakukan aktivitas apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan, ini akan mengurangi kesenangan kita secara melekat. Sebaliknya, mulailah dengan kebiasaan yang sangat kecil dan konsisten. Karena untuk mencapai kebiasaan produktivitas yang berkelanjutan dan yang terbaik adalah membangun dengan tugas yang mudah dicapai. Karena banyak dari kita dengan cepat kehilangan tenaga, berkecil hati, dan berhenti pada tujuan. Mulailah dari yang kecil-kecil dulu dan lakukannya secara rutinitas yang bisa dikelola dan teratur. Sebagai contoh, jika lo suka menulis, mulailah dengan berkomitmen untuk menulis 1 jam setiap pagi. Kemudian tingkatkan menjadi 100 kata setiap harinya. Dan kalau lo udah merasa mulai enjoy, coba tingkatkan lagi menjadi 250 kata per hari. Dan lakukan itu secara terus-menerus. Karena pada dasarnya, semakin kecil tugas yang harus dikerjakan, semakin mudah untuk membuat rutinitas yang lo patuhi. Pada akhirnya, potongan-potongan kecil pencapaian ini akan menghasilkan sesuatu yang besar seperti novel itu. Mitos keempat, melakukan kegiatan positif selama mungkin. Ini sih udah pasti mitos ya guys. Kenapa? Karena manusia itu bukan robot, jadi pasti perlu yang namanya istirahat. Kalau lo terus-terusan bekerja dan mengakibatkan sakit, tentunya ini akan merepotkan orang-orang di sekitar lo. Dan juga, nggak seharusnya lo sampai melakukan kegiatan sebanyak apapun itu, hanya karena ingin dilihat, atau dipuji kalau lo ini produktif. Maka istirahatlah walaupun tidur lo itu nggak cukup, agar muncul kembali ide-ide kreativitasnya. Sebaliknya jika lo bekerja terlalu lama, justru mengurangi kreativitas lo. Cobalah lakukan kegiatan yang positif sesuai dengan porsinya masing-masing, agar tidak terlalu berlebihan. Sehingga, ide-ide yang muncul di kepala lo itu masih ada dan tidak stagnan. Mitos kelima yaitu mengimajinasikan pencapaian tujuan. Menggunakan imajinasi tidak ada salahnya, tetapi jika lo mengimajinasikan yang kemungkinan besar tidak bakalan terjadi atau gagal, tentunya lo pasti akan kecewa dengan apa yang udah lo harapkan itu. Hal ini karena berimajinasi tidak menginspirasi kita untuk melompat lebih tinggi, melainkan menyebabkan kita menjadi berpuas diri. Sebaliknya, coba lo gunain imajinasi lo itu secara realistis. Bayangkan deh, apa yang akan terjadi jika lo itu tidak mendapatkan pekerjaan impian atau harus menunda rencana yang sudah lo tentukan. Dan jika lo melakukan hal ini bisa membantu lo tidak terikat pada satu hasil tertentu. Dan rencana yang udah lo buat itu tentunya akan menjadi lebih realistis. Mitos keenam, tetap melakukan kesibukan. Kita semua mengeluh tentang kesibukan, namun kita tetap menjadwalkan diri kita sendiri. Sebagian dari hal ini disebabkan oleh budaya kerja modern. Dan ternyata sibuk dan produktif itu beda loh.
Jadi jangan kalian kira kalau semua yang kalian kerjakan itu termasuk produktif ya. Nah, ini dia perbedaannya antara sibuk dan produktif. Dari segi tujuan, sibuk tidak ditentukan dengan baik, sedangkan produktif telah menentukan tujuan yang jelas. Lalu, sibuk juga memiliki banyak prioritas dan melakukan banyak hal. Tetapi, produktif memilih prioritas yang jelas dan fokus pada satu hal. Lalu, sibuk adalah segera merespon tugas yang diberikan atau langsung mengerjakannya. Sedangkan, produktif menjadwalkan tugasnya terlebih dahulu dan melihat apakah ada yang lebih urgent atau tidak. Setelah itu barulah melakukannya. Kemudian, sibuk juga sering berkata iya untuk sebagian besar hal. Sedangkan produktif itu mengatakan tidak untuk banyak hal. Maka dari itu, cobalah teknik-teknik untuk menghindari jebakan kesibukan. Ada berbagai cara untuk menghindari jebakan kesibukan. Di antaranya yaitu fokus hanya pada melakukan 3 hal penting di setiap harinya. Kenali atau ketahuilah bias untuk bertindak. Lalu, katakan tidak pada hal yang tidak memajukan tujuan Anda. Dan luangkan waktu untuk rutinitas di pagi hari, di mana waktu lo itu untuk merenungkan bagaimana lo akan mengatur hari untuk memenuhi beberapa nilai yang pengen lo capai. Mitos ketujuh, melakukan pekerjaan secara multitasking. Ya, benar ya, kalau mengerjakan semua hal secara bersamaan itu mitos produktif. Dan melakukan pekerjaan secara multitasking juga akan membuat lo gagal fokus pada apa yang ingin lo selesaikan. Dan pikiran lo malah akan menjadi buyar kemana-mana. Sebaliknya, multitasking itu malah akan memperlambat proses kerja kita. Multitasking juga bisa menurunkan kualitas kerja kita menurun, yang mana seharusnya kamu bisa menyelesaikan secara maksimal, tetapi karena dibarengi pekerjaan lainnya, malah membuat kualitas pekerjaan kamu itu menjadi menurun. Selain itu, jika kamu terus-terusan melakukan multitasking, kualitas otak kamu juga akan menurun dalam jangka panjang. Oke, itu aja 7 mitos produktivitas. Kalau lo ada mitos-mitos yang lainnya, coba lo komen di kolom komentar. Karena gue juga pengen sharing-sharing informasi bersama kalian. Oke, kalau lo suka sama video ini, coba lo like dan subscribe buat mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Karena channel ini akan bermanfaat buat lo yang pengen meningkatkan value atau mengembangkan diri kalian. Channel ini juga terus membuat video-video yang berguna dan bermanfaat.